Jadi pelajarannya ini nggak sulit ya, karena kita juga dalam satu posisi share screen. Bisa lihat PPT saya nggak? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan? Oke, silakan Mbak Kusnul. Ini udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini. Udah kan? Ini sudah. Oke. Oke, silakan Mbak Uut. Siapa ketua kelasnya sih Mbak Uut ya? Ketua kelasnya siapa? Iya, Bu. Semester sekarang Kak Uut. Kak Uut Krisyanti. Mbak Uut, nanti bantu ini ya, saya buatkan absensi ya. Baik, Bu. Nah, jadi di sini itu dalam satu sisi kita juga itu sebagai konsumen. Jadi ya mau kita pelajari ya tentang perilaku kita sehari-hari juga nanti bisa kalian bayangkan. Jangan dibayangkan konsumen secara menyeluruh gitu kan, mempelajari diri sendiri juga boleh di sini sebagai konsumen, memposisikan kita sebagai konsumen. Nah, ada konsep-konsep dasar konsumen. Konsumen itu seseorang yang memanfaatkan suatu barang atau jasa. Atau seseorang yang memanfaatkan, memakai, membeli, menggunakan, dan menghabiskan hasil barang jasa dari produsen. Itulah yang dikategorikan konsumen. Jadi ketika kita menggunakan satu barang, memakai satu barang, kita beli, kita gunakan, situ kita sebagai konsumen. Nah, ada atribut yang berkaitan ketika kita membahas tentang konsumen. Yang pertama, persepsi konsumen, preferensinya, sikap konsumen, dan motivasi. Ini juga nanti akan mengikut ketika kita membahas tentang konsumen, atribut-atribut ini akan ikut kita bahas gitu. Baca dulu Mbak Kusnul. Baik, Bu. Perilaku konsumen. Yang pertama, studi tentang konsumen ketika mereka melakukan pertukaran sesuatu yang berharga untuk sebuah produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan mereka. Ini dari Wells dan tahun 1996. Lalu yang kedua, proses yang melibatkan pemilihan, pembelian, penggunaan, evaluasi, dan menghabiskan barang dan jasa yang akan memenuhi kebutuhan seseorang. Lalu yang selanjutnya, konsumen terbagi menjadi dua, konsumen individu atau rumah tangga dan konsumen organisasi. Oke. Ada studi tentang konsumen, itu mereka melakukan pertukaran sebuah jasa atau produk yang memuaskan kebutuhan mereka. Nah, konsumen itu dibagi dua. Yang pertama konsumen individu dan konsumen perusahaan. Jadi perusahaan ketika mereka membeli secara kuantitas yang besar, itu juga mereka sebagai konsumen, tapi mereka konsumen organisasi. Kalau kita kan individu, paling belinya satu pieces gitu.
Nah, bagaimana mempelajari perilaku konsumen? Jadi kita itu bisa mempelajarinya pakai 5W 1H. W itu yang pertama itu who, siapa, lalu what, apa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana. Jadi mempelajarinya itu kita langsung aja pakai 5W 1H. Yang pertama itu siapa ya yang mau kita pelajari. Kita buat dulu konsumennya. Kita pelajari yang pertama Ayu. Dia ini seorang mahasiswi pada sebuah perguruan tinggi di Bogor. Nah, siapa? Dia menginginkan apa yang dia inginkan, apa ya? Apa yang dia inginkan atau yang dia butuhkan atau yang ingin dia beli. Contohnya sebuah laptop. Kenapa si mahasiswi ini butuh laptop? Untuk memperlancar kuliahnya. Lalu when, kapan mereka butuhkan? Itu akhir pekan di bulan ini. Dan di mana dia akan beli? Dia akan beli di pusat pertokoan elektronik. Dan bagaimana dia membeli laptopnya itu? Dia belinya itu secara tunai gitu. Nah, dari sini kita bisa mempelajari perilakunya dari pakai acuan 5W 1H ini. Sebelumnya kalian sudah pernah nggak pakai acuan 5W 1H? Dalam penelitian mungkin, penelitian yang lain? Jadi dalam beberapa penelitian juga bisa pakai 5W 1H ini ya. Dan di sini juga kita bisa memakai acuannya ini. Nah, ada persamaan perilaku konsumen di dunia. Yang pertama, konsumen itu sama-sama memiliki kebutuhan biologis. Jadi semua konsumen ini memiliki kebutuhan biologis. Yaitu kita butuh makan, kita butuh minum. Ini persamaannya ya. Bedanya dari segi jenisnya. Misalkan saya butuh makanan yang pedas atau saya butuh makanan keju-kejuan gitu. Lalu cara memasaknya bisa berbeda. Kalau saya masak daging itu di negara saya mungkin dipanggang, atau di negara lain atau di konsumen lain itu mereka buatnya barbecue atau apalah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kerap dipersatukan oleh merek global karena persepsi brand image yang sama ketika kita memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan biologis. Jadi ada bisa membuat persepsi brand image yang sama. Kalau kalian masak biasanya masaknya diapain? Disemur, Bu. Disemur, Mbak Hikmah? Iya. Oh gitu. Ada yang suka digoreng-goreng? Suka, Bu. Digoreng. Saya suka Digoreng-goreng enak. Tapi Daging. katanya ini ya, suka apa banget namanya? Bu. Nggak sehat kalau digoreng-goreng, enaknya direbus-rebus aja. Oh, Mbak Ina Sobia pernah pakai 5W 1H itu pas tugas wawancara. Oh ya, ini wawancara, tapi dia wawancaranya itu untuk proyek sekolahnya waktu SMP gitu. Oke, bagus. Ya, biasanya ketika kita ingin mencari tahu sesuatu atau mau melakukan wawancara pakai 5W 1H juga boleh. Padahal itu masih SMP, masih ingat aja Mbak Ina ya. Oke, bagus ya.
Baca dulu Mbak Hikmah. Baik, Bu. Mengapa mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama, perilaku konsumen merupakan ilmu yang berasal atau diturunkan dari teori ekonomi mikro, yakni teori permintaan. Yang kedua, dalam teori tersebut, permintaan dipengaruhi hanya oleh harga atau asumsi ceteris paribus. Yang ketiga, perilaku konsumen mengembangkan teori tersebut melalui ilmu sosiologi. Yang keempat, perilaku konsumen mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Oke. Kenapa ya kita harus mempelajari perilaku konsumen? Karena ini juga merupakan ilmu turunannya itu dari ekonomi mikro. Kalau kalian udah belajar ekonomi mikro, kalian belajar tentang teori permintaan. Nah, inilah perilaku konsumen, inilah turunannya. Karena kita di sini membahas tentang konsumennya sendiri, bagaimana pembelian yang mereka lakukan atau permintaannya saat ini bagaimana, gitu, tinggi, rendah, atau tidak ada permintaan sama sekali oleh konsumen ini berdasarkan perilakunya yang mau kita pelajari. Lalu dalam teori permintaan itu dikatakan bahwa permintaan itu dipengaruhi hanya oleh harga. Nah, di sini kita tidak membahas hanya oleh harga. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi di sini termasuk juga kita membahas tentang sosiologi ya. Teori sosiologi ada di perilaku konsumen ini. Jadi kita mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya, kalian ketika mau membeli tas lah ya, apa aja yang kalian pertimbangkan? Ukuran, warna, Harga, Bu. harga, Oke. Brandnya? Kualitas. Oke. Nah, itu ya. Ukurannya, bagaimana warnanya. Pernah nggak kalian nggak jadi beli barang karena nggak ada warnanya? Nggak ada warna yang kalian sukai? pernah, Bu. Pernah ya. Ada warna merah nggak, Kak? Gitu kan. Nggak ada gitu. Oh, ya udahlah, nggak jadi gitu. Padahal mungkin yang lainnya udah cocok gitu. Cuman karena warnanya nggak sesuai, ya kalian nggak jadi beli gitu. Oke, jadi ada banyak faktor. Mungkin ada juga karena lokasi gitu. Ketika lokasinya jauh atau bagaimana, lokasi mungkin juga akan mempengaruhi kalian gitu. Atau bisa jadi packagingnya kalau lucu gitu kan akhirnya dibeli. Kalau packagingnya kurang lucu mungkin nggak dibeli gitu. Jadi hal-hal ini juga banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen gitu. Ongkir juga, Bu. Si Mbak Hikmah ini pasti dia selalu mikirin ongkir. Ah, ya benar. Kalau ongkirnya gratis seneng ya belanja ya. Kalian kalau belanja di mana sih? Kalau online gitu? Di Sein, Di Bu. Shopee, Bu. Oh, Shopee. Shein ya, Shein saya sering juga. Kalau yang ini, apa sih yang platform China itu? Alibaba? Taobao, Bu. Oh, Taobao, si Taobao. Mbak Uun ya? Iya. Di Hong Kong Ya, Taobao di ya, Hong Mbak? Kong. Ya. Itu katanya lebih murah ya? Ya, Bu, karena barang dari Cina dan masuk Hong Kong itu lebih mudah. Oh, dan lebih banyak pilihannya gitu. Ya, jadi banyak yang belanjanya pakai itu. Tapi dulu ada teman, saya nggak pernah belanja dari Taobao. Dia sering, cuman agak lama kan sampai ke Taiwan, mungkin 2 mingguan lah. Tapi itu barangnya murah-murah, saya heran kok bisa semurah ini gitu. Tapi katanya dia sepatu gitu kan, bagus nggak sih sepatunya? Kemarin dia beli bagus kebetulan gitu kan. Masa sepatunya harga berapa ya? 400 senti gitu kan. Dan itu dia desainnya agak bagus gitu. Ih, kok bisa ya? Murah sekali maksud saya. Jadi si Mbak Uun, inilah dia, happy lah dia selama shopping.
Ya begitu Bu, sedia duit aja yang banyak. Lazada. Mbak Ina belanja Lazada di mana? Di Taiwan kah? Tim Shopee. Shopee setia nih. Oke, baca dulu Mbak Kusnul. Baik, Bu. Model keputusan konsumen. 1. Perspektif pengambilan keputusan. Konsumen sebagai individu yang memiliki masalah, berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya dengan membeli barang atau jasa. 2. Perspektif experiential. Individu membandingkan biaya atau manfaat bagi keuntungan pribadinya berdasarkan faktor emosional. Yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku. Pembelian produk dikarenakan adanya pengaruh orang lain, misalnya orang tua atau lingkungan dan budaya. Oke, nah untuk model keputusannya, yang pertama itu ada perspektif pengambilan keputusannya. Jadi di sini ketika kita butuh atau punya masalah atau punya sesuatu yang tidak terpenuhi, contohnya masalahnya dia dalam bekerja atau dalam kuliah itu tidak punya komputer untuk mengetik atau laptop gitu ya, contohnya masalahnya. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikannya ya dengan cara membeli, salah satunya dengan cara membeli, bisa meminjam mungkin atau membelilah untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia bisa mengikuti kuliah menggunakan komputer gitu. Ini contohnya ketika dia memiliki masalah, dia membeli barang atau jasa. Atau mungkin masalahnya itu dia lapar gitu kan. Lalu dia berusaha menyelesaikannya dengan cara memasak atau membeli makanan. Lalu perspektif experiential. Kalau di sini dia itu membandingkan biaya atau manfaat bagi keuntungan pribadinya. Jadi dia pakai faktor emosionalnya juga. Jadi misalkan ketika dia mau membeli barang, itu kira-kira manfaatnya untuk saya apa? Apalagi saat ini gitu kan. Apalagi yang dibutuhkan saat ini. Contohnya mungkin dia dalam keadaan happy atau dalam keadaan apapun itu yang dari segi emosional gitu. Kalian pernah nggak ketika lagi dalam emosional, mungkin lagi galau gitu pengennya belanja atau lagi putus cinta pengennya beli coklat, itu pernah nggak seperti itu? Pernah Bu. Nah, gimana tuh contohnya Mbak Uun dulu yang melakukan pembelian karena emosional, faktor emosionalnya? Pernah. Jadi kalau misalkan lagi bete gitu juga kan, cari yang sesuatu yang baru kayak gitu tuh, kayak aksesoris atau apa gitu kan. Gitu Bu. Oke, berarti kalau itu dalam kondisi bete gitu kan, ada loh orang yang kalau kondisinya happy dia belanja banyak gitu. Kenapa belanja banyak? Ya gue lagi happy nih gitu. Jadi ada ya seperti itu masuk ke dia berdasarkan emosional lah, faktor emosional. Lalu perspektif pengaruh lingkungan, ini berdasarkan pengaruh perilaku. Contohnya pengaruh orang lain, orang tua atau teman atau lingkungan dan budaya. Contohnya ketika mau memilih sekolah lah ya. Ketika mau memilih sekolah, mau memilih tempat kuliah, universitas, barangkali tadinya ada pilihan mau ke UI, mau ke UGM, atau mau ke UT gitu kan. Setelah dikonsul dengan temannya atau lingkungan sekitarnya atau orang tuanya, lalu disarankan ya udah masuk ke UT aja gitu kan. Akhirnya mendaftarlah ke UT. Nah, dalam hal mengambil keputusan ini itu berdasarkan pengaruh. Itu bisa pengaruh orang lain atau lingkungan gitu. Kalau lingkungan ini dan juga budaya, apa perilaku kalian, mau itu dalam membeli sesuatu atau dalam berbicara, ada nggak perilaku kalian yang berubah karena mengikuti budaya di tempat kalian saat ini? Pernah Bu, pernah. Contohnya gimana Mbak Uun?
Contohnya kayak misalkan di sini lagi kita kebutuhannya trennya untuk ada acara gitu kan. Kayak sekarang kan Hari Kartini ya Bu ya. Kita lagi Hmm, ini. Kadang ada teman-teman tuh yang suka aku order baju dong, baju batik atau baju kebaya kayak gitu. Dan itu kan mempengaruhi yang awalnya kita nggak mau beli baju untuk fashion itu akhirnya kita beli gitu. apalagi baju-baju batik gitu Iya, kan. Apa iya, maksudnya untuk memperingati hari-hari besar? iya, betul. Oke. Baju Kalau simmer-simmer, Bu, buat lebaran. ah Baju simmer-simmer buat lebaran. itu emangnya gara-gara kalian baru ke sini? Itu emangnya dipengaruhi waktu kalian di sini, kayak waktu di Indonesia gitu juga deh, baju lebaran simmer-simmer gitu kan. In Indonesia. Oke, kalau untuk budaya lokalnya sendiri, contohnya mengikuti budaya Hong Kong atau mengikuti budaya Taiwan, ada nggak yang berubah? Ada Bu. Nah, contohnya apa tuh Mbak Ya, Un? kalau lagi musim dingin itu biasanya kita kan kayak ikut beli shawl atau beli mantel Hmm, atau beli kayak boot, sepatu itu kan itu mm-mm. aksesoris yang ya mengikuti budaya lokal sini gitu. Oh, oke. Oke, Ya, cuacanya ya, lingkungannya. Oke. Kalau dari segi berbicara, ada nggak kalian yang berubah? ada juga Bu. Jadi Tadi biasanya kita yang yang ngomongnya, ya hmm, yang jarang berbahasa Inggris gitu kan atau mengikuti budaya sini kan jadi kita ikutan berbahasa sini juga gitu. Mbak Un pakai bahasa Inggris atau bahasa Kantonis? Aku aku combine gitu. Maksudnya kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Kantonis. Jadi ketika aku nggak bisa ngomong bahasa Kantonisnya, aku pakai bahasa Inggris kayak gitu, Bu. Oh, sebelum ke Taiwan, sebelum ke Hong Kong, udah belajar bahasa dulu, dua-duanya ini? Ya, dua-duanya. Aku dulu tuh memang basicnya bahasa Inggris karena dulu juga pernah kerja di Singapura gitu. Dan sekarang kan di Hong Kong pakai Kantonis. Wah, Jadi kayak gitu, Bu. kadang saya ini ya, salut ngelihat kalau ini anak-anak UT yang kerja di negara masing-masing, udah pinter bahasa setempat gitu. Saya aja udah berapa lama di Taiwan, males pakai bahasa Mandarin, nggak dipraktekin, jadi nggak pinter gitu. Aduh, saya harus belajar dari kalian ya. Harus belajar bahasa. Oke, untuk perspektif pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu ada faktor proses keputusannya itu. Yang pertama kita kenali dulu kebutuhannya, pengenalan kebutuhannya. Jadi ini proses pengambilan keputusan ya. Yang pertama itu kita tahu kebutuhan kita apa. Contohnya kita butuh tas gitu kan. Lalu kita mencari informasi tentang tas, bisa tanya-tanya teman atau cari dari internet. Lalu kita ada beberapa pilihan gitu kan. Misalnya tadi merek Prada satu, merek LV satu, merek apalah satu lagi gitu, ada 3 kan. Lalu kita evaluasi alternatif ini, ada 3-nya tadi. Setelah kita evaluasi, lalu kita mengambil keputusan untuk membeli. Nah, setelah kita beli, kita pakai atau kita konsumsi. Nah, setelah kita konsumsi, kita akan evaluasi apakah barang itu bagus, tas yang aku beli ini bagus loh gitu kan. Atau mungkin sebaliknya, baru aja dibeli 1 bulan udah putus gitu kan. Ini dia ketika masa evaluasinya. Lalu pasca konsumsi. Di pasca konsumsi ini akan menentukan pembelian berikutnya apakah masih mau membeli brand yang sama gitu. Jadi untuk proses pengambilan keputusan dalam hal apapun itu flow-nya seperti ini prosesnya ya. Kita pengenalan dulu kebutuhannya, lalu kita cari informasi, lalu ada beberapa alternatif yang kita evaluasi, lalu kita beli gitu. Nah, untuk proses keputusan ini itu ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama, individu perbedaannya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang suka itu dari segi kebutuhannya itu mungkin dia tasnya itu mau yang warna netral gitu kan. Kalau sekarang bilangnya apa sih? Warna bumi nggak sih?
anak bumi lah, anak kue lah, gitulah. Lalu motivasinya, lalu kepribadiannya. Contohnya dia kepribadian yang introvert. Biasanya dia nggak suka, biasanya dia nggak suka terlalu banyak warna gitu kan. Warnanya nggak terlalu suka banyak coraknya. Lalu konsep diri, pengolahan informasi, persepsi, proses belajar, pengetahuan, sikap, dan agama. Ini yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contohnya kalau tadi dia dari segi agama, contoh ya, makanan tertentu dia nggak mau beli, atau makanan yang mengandung tertentu dia nggak mau beli gitu. Atau mungkin saat ini bahan karena kan ada juga tas-tas yang pakai bahan-bahan kulit binatang gitu kan. Nah itu juga akan mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan. Contohnya tadi membeli tas gitu. Lalu selanjutnya faktor lingkungan, budaya. Untuk budaya-budaya tertentu ada perbedaan juga dalam melakukan pembelian. Contohnya budaya kalau Jawa itu basicnya suka makanan apa? Pedas atau manis? Pedas, manis Bu kayaknya. Jawa mana yang suka manis? Aku Indramayu, Jawa manis. Jawa manis. Suka manis Bu. Manis. Di Jogja makanannya manis-manis. Manis ya berarti ya. Kalau misalkan di Sumatera kan, di Sumatera Utara, Sumatera Pedas. Barat pedas gitu. Contohnya mau beli makanan pun kita biasanya ada yang berhubungan dengan budaya kita ya, karena kita mungkin dalam budaya kita sudah terbiasa, lingkungan kita seperti itu ya, akhirnya saya kalau dikasih yang manis nggak terlalu suka gitu. Lalu dari segi demografi, contohnya orang yang tinggal di kota atau orang yang tinggal di desa itu pasti dalam membeli itu preferensi untuk memilih itu berbeda. Biasanya kalau orang-orang di kota pada umumnya ya, dia lebih fashionable gitu. Jadi memilih tas pun dia lebih ke fashion memilihnya. Contohnya. Lalu segi ekonomi, keluarga, dan teknologi. Nah, untuk proses keputusan ini ada hal yang bisa kita lakukan dari strategi pemasaran, yaitu perusahaannya, pemerintah, dan organisasi. Untuk implikasinya, strategi pemasaran itu ada kebijakan publik, pendidikan, dan perlindungan konsumen gitu. Jadi ada hal-hal yang mengacu kepada pemasaran atau perdagangan gitu. Contohnya kebijakan-kebijakan apa? Kandungan-kandungan makanan yang sampai bagaimana yang bisa dikandung, yang bisa dipakai dalam memproduksi makanan A, B, C gitu kan, karena itu juga semua udah diatur. Contohnya kalau Indomie gitu ya, Indomie di Indonesia itu rasanya lebih lebih nampol deh kayaknya dibanding di Taiwan. Pernah nggak sih kalian bandingkan kok mie Taiwan itu dia lebih sedikit kurang berasa gitu? Benar Bu, rasanya Benar ya? beda. Iya beda rasanya karena memang kebijakan di Taiwan itu beda. Mereka mungkin kandungan micinnya itu nggak bisa setinggi di Indonesia. Mungkin ya, saya nggak tahu juga kenapa beda rasanya. Kayaknya sih kurang lebih seperti itu. Misalnya kandungan MSG mereka atau micinnya mereka itu mungkin hanya batasnya sampai 0,2 gitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa 0,3 gitu. Akhirnya rasanya berbeda gitu. Itu karena kebijakan-kebijakan publik yang berbeda di dalam implikasi apalagi negara gitu kan. Contohnya juga kalau di Indonesia sendiri gitu di beberapa tempat itu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan ada Indomaret contohnya gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi pemasarannya juga gitu. Di beberapa tempat ada kebijakan-kebijakan yang memang berbeda gitu dalam implikasi pemasarannya. Lalu perlindungan konsumen. Nah, ini yang pasti ada perlindungan konsumen ya, apalagi kalau dia dalam bentuk makanan dan obat-obatan gitu. Karena kan ini dikonsumsi langsung ke badan, ke tubuh.
Kalau misalkan dia overdosis atau expired gitu kan, itu ada perlindungan konsumennya dalam implikasinya. Gitu. Oke. Sekarang kalian pilih buat 3 hal ketika kalian mau mengambil keputusan, terserah mau itu keputusannya mau membeli tiket pesawat atau mau membeli skincare atau apapun itu, 3 hal, membeli apa, lalu kalian buat prosesnya mulai dari kebutuhan, pencarian informasi, mencari informasinya di mana. Contoh aja ya, contoh case tadinya. Ini kalian buat untuk proses keputusannya, lalu analisis faktor lingkungan dan perbedaan individunya. Tapi nggak harus semua dianalisis. Contohnya faktor lingkungan, kalian analisis dari segi demografi dan juga situasi gitu atau teknologi gitu. Kita bahas 10 menit cukup ya? Masing-masing orang 3, Bu. Iya, 3 misalkan buat aja mau beli apalah gitu keputusan yang mau kalian beli. Mau pilih salon kah dan lain-lain. Berarti nanti jam 13.50 ya.
Bu. Iya, Mbak. Maaf Bu, tadi pertanyaannya gimana Bu? Oh, buatkan, bentar ya, saya ketik aja ya. Oke, jadi kalian lakukan 3 hal pembelian, mau beli apapun itu, lalu kalian analisis proses keputusannya. Proses keputusannya itu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan lain-lain. Lalu analisis faktor lingkungannya dan perbedaan individunya. Untuk faktor lingkungan dan perbedaan individunya, nggak usah semua. Ini kan ada banyak ya. Faktor lingkungan ada budaya, demografi, pilih aja 3 atau 2 faktor lingkungannya. Gitu. Apa yang mempengaruhi kalian melakukan pembelian itu? Contohnya beli skincare, kalian lihat dari segi ekonomi gitu. Kalian bahas dari segi ekonomi. Kalian mau beli apa? SK2 mungkin karena aduh gaji saya banyak gitu ya. Kenapa kalian beli itu dan lain-lain gitu. Oke? Oke, makasih Bu. Sama-sama.
Sebutkan 3 hal sekarang. Oke. Ini Mbak Ina ya. Ada yang mau share? Ada yang mau share hasil kerjaannya? Kerjaannya hari ini Mbak Navatia. Singkat aja. Siapa yang mau share? Mbak Uun lah, Mbak Uun. Iya, Bu. Coba share dulu Mbak. Yang tadi kita kayak contohnya kita membeli barang gitu ya, Bu ya. Mbak Uun pilih-pilih apa? Aku biasanya kalau misalnya kayak mulai musim dingin ya Bu ya, kan kita biasanya kadang beli sepatu atau beli baju dingin itu kadang aku juga ada pertimbangannya sih. Pertama dari ya kan kita melihat dari mengambil keputusannya tuh dari pengaruh ini kan budaya, terus lingkungan, terus dari keputusan kayak kebutuhan pribadi juga kayak gitu Bu. Oke. Itu tadi untuk faktor lingkungan. Kalau Iya, untuk karena ini faktor individu? Kalau individu biasanya kan karena kita butuh banget pas waktu musim dingin itu mesti kita juga ada pertimbangan itu kan, karena kita butuh ya mungkin kita membeli barang itu seperti itu. Terus dari pengaruh budaya kan dari faktor lingkungan ya Bu ya. Terus dari udah ya Bu ya itu doang. Oke, boleh. Tadi beli sepatu ya? Sepatu atau baju dingin kayak gitu. Oke, ada yang lain? Satu lagi. Anggi, Bu. Oke, silakan. Beli laptop atau headphone? Tunggu. Kenapa Mbak Anggi namanya cuma A? Hah? Anggi namanya, Bu. Cuman A itu? Oke. Oh, Tulis nama lengkapnya biar saya tahu. Kan kalau menjawab aktif kan ada poinnya. Ini saya buat A ini ya. Bu, kalau di sini Anggi ketik Anggi gitu, Bu. Oh ya kah? Iya. Mbak aja buat namanya satu huruf lagi A gitu kan. Oke, silakan Mbak Anggi. Iya, Bu. Saya misalnya beli handphone sama laptop, Bu. Faktor keputusannya itu kebutuhan. Faktor lingkungannya itu teknologi, Bu. Terus kalau faktor individunya kebutuhan dan motivasi. Jadi misalnya kalau semakin canggih teknologinya juga termotivasi gitu untuk belajar lebih giat lagi ataupun kayak lebih nyaman aja gitu, Bu. Oke, motivasinya apa dong? Akhirnya beli apa? Waktu tadi brandnya itu pilih apa? Misalnya kalau misalnya yang biasanya tipenya agak bawah kan berarti kan
kapasitasnya kan lebih minim gitu Bu. Tapi kalau misalnya yang agak standar atau di atasnya berarti kan kapasitasnya lebih baik lagi gitu Bu. Oke. Terus Oke, pun terima. di zamannya seperti ini kan memang harus nge-upgrade diri Bu. Oke. Terima kasih Mbak Anggi. Terima Ini kasih. ada. Bu boleh nambahin Bu? Oh silakan, baik Ma. Oke. Ya, kalau jawaban saya, karena kemarin kan di sini musim dingin ya Bu ya, di Jepang ya. Itu saya beli jaket yang di Uniqlo. Itu kan karena cuaca dingin gitu ya. Terus butuh jaket, itu jadi beli jaket. Nah, terus kalau faktor lingkungannya itu karena Uniqlo itu kebetulan deket dan tokonya kan banyak ya Bu ya di sini, banyak ditemui gitu kan. Terus untuk kebutuhan individunya itu karena yang pertama, nyaman dipakai, terus harganya itu pas di kantong. Jadi nggak yang mahal banget dan, udah dapet brand, terus tapi ya nggak murah banget gitu, jadi pas gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Hikmah. Tadi Mbak Hikmah bilang di mana posisinya? Di Jepang. Oh, Mbak Hikmah di Jepang? Iya. Oh, oke. Iya Bu, boleh. Silahkan. Itu siapa yang jawab? Oke, Asyik Bu. Tunggu. Pak Haji. Pak Haji. Bentar. Asep, Mas Asep ya? Iya Bu. Oke, silakan Mas Asep. Oke, kalau untuk saya faktor lingkungan dulu ya Bu. Boleh. Produknya Beli apa itu dulu? susu murni. Oh, oke. Susu lagi dia. Susu murni, mereknya Almarai. Susu unta. Enggak. Oke, faktor Silakan. lingkungannya karena lihat teman dan di tempat kerja mereka juga meminumnya gitu. Terus harga dari produk ini tinggi, mahal, tapi kualitasnya juga terjamin dan terpercaya. Sedangkan untuk perbedaan individunya, susu ini merupakan kebutuhan karena iklim cuaca yang kering dan terik, sehingga bagus untuk kesehatan. Begitu juga perusahaannya rajin berdonasi, sehingga sikap saya seperti, kalau saya beli susu ini berarti saya juga bersedekah dong, seperti itu Bu. Terus untuk proses keputusannya, melihat teman kerja yang selalu minum susu ini saat jam istirahat. Kemudian setelah beberapa lama saya minum juga susu ini dan ternyata emang bagus buat kesehatan. Terus saya coba dengan kompetitor lain, susu lain yang harganya lebih murah tapi kualitasnya seperti kurang gitu. Jadi saya lebih percaya dengan susu ini meskipun harganya lebih sedikit mahal. Itu aja Bu. Oke, bagus ya. Tadi untuk faktor lingkungannya itu Mas Asep dari kelompok acuan, dari temennya. Ini bisa masuk ke kelompok acuan ya, dari temennya. Lalu untuk individunya itu dari segi sikap dan juga kebutuhan, motivasi mau sehat kali ya. Motivasi mau sehat. Oke, bagus ya. Tunggu saya baca dulu di sini. Oke, ini teman-temannya Mbak Ina mau beli makan di minuman. Oke. Ini gimana maksudnya Mbak Sulesti? Faktor demografi, sosial, dan ekonomi saat mau membeli merchandise K-pop. Karena toko yang tersedia dan bergabung dengan random juga pendapatan yang memadai. Berarti Mbak Sulesti ini mau beli merchandise K-pop itu dipengaruhi oleh faktor
demografi mau dilihat di sini dibahas, dan juga sosial dan juga ekonomi. Oke, boleh. Oke, bagus ya. Tapi yang pasti diingat, dalam melakukan pembelian, proses kebutuhan ini itu nggak bisa dikurang-kurangi ya. Tadi kalian kayaknya ada yang bahas dari mana gitu. Kalau untuk proses kebutuhannya sendiri, ini semua prosesnya ini, pengambilan keputusannya itu dari pengenalan sampai pasca konsumsi itu semua sama gitu. Oke? Jadi bagaimana untuk proses pengambilan keputusan konsumen, itu dia prosesnya itu mulai dari pengenalan sampai pasca konsumsi. Ini semuanya sama. Hanya saja konteksnya yang berbeda. Contohnya dia kebutuhannya apa, nah itu dilihat dulu, mungkin kebutuhannya dari segi emosional atau biologis atau tertiari gitu, sekunder dan lain-lain. Oke? Nah, pihak yang berkepentingan dalam mempelajari perilaku konsumen. Terus kalau kita udah belajar konsumen, gimana dong gitu? Ada pihak yang bisa mendapatkan informasi ini. Yang pertama itu perusahaan, pasti ya, pemasar atau manajer perusahaan. Ya, karena dia setelah mempelajari perilaku konsumen, dia akan mendapatkan data. Nah, data-data ini akan dia olah bagaimana caranya untuk mempertahankan pelanggan lama, atau bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru gitu. Dan juga akan memudahkan dalam merumuskan strategi pemasaran. Jadi ketika ingin mempertahankan pelanggan lama, itu kita harus pelajari dulu konsumennya itu bagaimana perilakunya gitu. Dan pemasar atau perusahaan itu mereka bisa ambil data sekunder atau data yang tersedia di website, di internet tentang perilaku ini, atau dari data primary mereka ambil datanya sendiri gitu. Contohnya nih, gimana minat kalian terhadap iPhone? iPhone. Gimana sih minat kalian terhadap iPhone? Menurut kalian iPhone itu bagaimana? iPhone tuh bagus, Bu. Banyak yang ngejar Awet teman-teman sini juga katanya awet kayak gitu, kameranya, Bu. kamera. Kalian pakai iPhone nggak? Tapi aku nggak Pakai. pakai, Bu. Terus Mbak Hikmah pakai iPhone nggak? Pakai. Mbak Hikmah ini tipikal yang selalu upgrade tiap tahun, setiap yang seri barunya keluar langsung dibeli, yang tipikal seperti itu kah? Enggak sih, Bu. Enggak ya? Kebetulan dulu pas HP-nya rusak, terus pengen beli yang bagus kalian gitu, terus akhirnya beli iPhone. Terus itu udah berapa lama pakai iPhone? Dari di Taiwan sekitar berapa ya? 3 tahunan. 3 tahun. Nah, itu menurut Mbak Hikmah, gimana tuh iPhone tuh setelah dipakai? Evaluasi dulu nih, evaluasi. Menurut aku kalau dibandingkan dengan Android, kalau iPhone itu lebih cepat ya, Bu. Kalau misalkan internet itu nggak lelet gitu. Terus buat penyimpanannya juga lebih besar, terus fotonya itu lebih cerah gitu ya, lebih bagus lah gitu. Oke. Nanti kalau keluar seri berikutnya masih mau beli nggak? Seri terbaru? Jadi ada 2, yang satunya juga udah baru sih, Bu. Jadi paling enggak sih, Bu. Udah termasuk baru. Oke. Nah, hal-hal seperti ini, jadi kita tahu kan, contohnya pemasar bilang, mereka akan mempelajari perilaku kita. Kenapa kalian pilih brand itu? Ngeliat Apa yang duitnya juga deh, Bu. Kenapa? Ngeliat dananya kalau ada, kalau misalkan pengen gitu, Bu. Iya. Sampai ada loh yang kalian tahu itu pecinta-pecinta iPhone itu yang setiap iPhone keluar dirilis dia itu sampai jual ginjal. Kalian tahu nggak berita-berita itu? Ya kan? Emang beneran, Bu? Iya beneran. Bu, Ya Bu, Allah. jual ginjal, terus beli yang second. Nggak lah. Ginjalnya second. Ya itu banyak loh masuk berita. Itu bukan cuma 1-2. Parah. Memaksakan Nah, sekali ya, Bu ya.
Ya, bisa lihat PPT saya nggak? Bisa lihat gambarnya nggak? Bisa. Ini kan? Ini nih, Itu lihat. bukannya cuma lelucon ya, Bu? Bukan ya, Bu? Enggak. Ini memang beneran. Oh, kalian pikir lelucon ya? Lihat nih. Sampai kayak gini nih. Parah. Nah, ini karena saking antusiasnya mereka terhadap iPhone. Berarti minat terhadap iPhone ini tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi, ini juga bisa dipelajari. Ini perlu dipelajari. Kenapa? Apa yang membuat mereka sampai secinta itu sama iPhone. Bahkan mereka nggak punya uang pun mereka jual ginjal gitu kan. Yang dimana agak ini ya, heran ya. Tapi pasti ada sesuatu hal yang mereka pertimbangkan, bisa jadi ya. Jadi ini mau dipelajari perilakunya gitu. Nah, hal-hal ini itu akan menguntungkan perusahaan ketika mereka tahu, mereka mempelajari perilaku konsumen, kenapa mereka sampai melakukan itu, atau kenapa mereka tidak tertarik, dan lain-lain. Yang menguntungkan mempelajari itu adalah pasar salah satu. Agar dia punya strategi-strategi. Berarti kalau seperti ini, kalau tidak banyak peminat, strateginya apa? Kalau peminatnya tinggi, strateginya apa? Gitu. Bagaimana cara mempertahankan pelanggan lama gitu. Lalu juga pemerintah gitu yang berkepentingan karena mereka tahu peningkatan kesejahteraan konsumen melalui konsumsi produk yang berkualitas. Jadi setelah diteliti, setelah kita pelajari tentang perilaku konsumen ini, ternyata konsumen ini suka membeli, minat terhadap produk-produk yang ramah lingkungan itu tinggi gitu. Atau minat terhadap produk-produk organik itu tinggi gitu. Nah, ini mereka bisa lihat. Atau mungkin sebaliknya. Sebaliknya konsumen itu setelah kita teliti, kita pelajari, ternyata mereka suka minat terhadap makanan-makanan siap saji atau junk food gitu. Nah, bagaimana cara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu untuk bisa membangun kesadaran mereka bahwa makan junk food itu tidak bagus gitu, karena itu akan berdampak kepada generasi-generasi selanjutnya. Kalau misalkan gizinya kurang, berarti nanti dia tidak bisa berpikir secara kritis gitu kan ya, karena tidak ada gizi yang mencukupi untuk otaknya kalau misalkan dia makan makanan cepat saji atau junk food gitu. Jadi perlu dipelajarin gitu. Lalu yang berkepentingan untuk mempelajarinya itu perilaku konsumen itu adalah akademisi atau peneliti gitu. Jadi ketika akademisi ini seperti saya, kita tetap mempelajari perilaku konsumen gitu sebagai akademisi agar kita tahu memberikan agar kita bisa memberikan informasi kepada perusahaan atau kepada pemerintah. Biasanya itu kita akan membuat kesimpulan apa yang kita dapat dari mempelajari perilaku konsumen ini. Nah, ini akan menjadi bahan acuan nanti untuk perusahaan atau manajer gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan referensi dari akademisi. Aduh. Flu ya, Bu? Iya. Oke, kita sedikit lagi lah ya. Tadi saya mau ganti kelas gitu kan, cuman janganlah, baru aja pertama masuk gitu. Coba baca dulu Mbak Hikmah. Konsep utama dalam studi perilaku konsumen. 1. Konsumen. Studi perilaku konsumen mempengaruhi bagaimana konsumen melakukan proses keputusan. 2. Pertukaran. Konsumen akan melakukan proses pertukaran dari sesuatu yang mereka miliki untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oke, sedikit lagi. Konsumen mempertukarkan alat tukar atau uang mereka untuk berbagai jenis barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen kemudian beraktivitas mengkonsumsi barang atau jasa yang telah diperoleh atau dibeli, kemudian membuang kemasannya atau barang. Kegiatan belanja dan konsumsi secara rutin menggambarkan bahwa konsumen melakukan sebuah pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berdampak pada diri konsumen, keluarga, teman, lingkungan, maupun perusahaan. Oke.
Nah, konsep utamanya dalam perilaku konsumen itu yang pertama ada konsumennya, lalu ada pertukaran yang terjadi di situ. Pertukarannya itu melalui proses pertukaran sesuatu yang mereka miliki ditukarkan dengan barang atau jasa. Contohnya kalau sekarang ya pertukaran itu pakai uang ya kan? Untuk mendapatkan barang atau jasa kita tukarkan pakai uang gitu. Yang pasti ada pertukaran, itulah konsep yang untuk dipelajari studi perilaku konsumen. Nah, keputusan konsumen untuk belanja dan mengkonsumsi itu menukar uang atau alat tukar mereka untuk jenis barang atau jasa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu konsumen mengkonsumsi barang atau jasa tersebut yang telah dibeli. Lalu kegiatan belanja dan konsumsi secara rutin ini akan menggambarkan sebuah pengambilan keputusan. Nah, keputusan ini berdampak pada diri konsumen, terhadap keluarga juga, terhadap teman, lingkungan, maupun perusahaan. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk bauran pemasarannya kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Untuk PPT-nya bisa diambil dari si layar ya, ada si layar. Kita sampai di bauran pemasaran. Ini saya rasa untuk minggu depan aja. Ada diskusinya nggak Bu tiap minggu, Bu? Oh, diskusinya nanti tolong dibuatkan grup. Kalau diskusi yang sudah saya upload, saya infokan ke kalian. Tapi nggak tiap minggu lah. Mungkin ada beberapa kali. Kalian ada tutornya juga kan? Ada, Bu. Nah ya, kalian fokus ke sana aja dulu. Kalau yang diskusi, mungkin beberapa kali aja. Karena saya sudah menggigil, jadi saya rasa kita akhiri sampai di sini aja dulu. Iya, Bu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di grup ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Minum semuanya. obat Ibu biar cepat sembuh. Terima kasih Bu. Iya, Bu terima minum kasih. teh panas sama lemon. Lemon. Oh itu Teh ya. panas, jahe, lemon, sama Oke, honey, Oh madu. iya benar-benar. Yaudah deh, nanti saya buatkan deh. Terima kasih semuanya. Kalian bagus-bagus ya hari ini, aktif semua. Saya suka. Walaupun di jam terakhir, tetap seperti itu ya, tetap aktif ya. Insya Allah. Oke, sampai Tergantung jumpa perang minggu Rusianya depan. Bu. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Ya. makasih Bu Sampai jumpa. Dina. Bye-bye. Terima kasih.